Smartphone foldable cakep, tapi kameranya bagus. Emang ada? Kenalin sob, ini adalah Huawei Mate X6, smartphone foldable Huawei yang akhirnya tersedia resmi di pasar Indonesia. Salah satu foldable dengan desain paling tipis saat ini dan kamera dengan spek paling advance. Selanjutnya kita bahas HP-nya. Menurut saya Huawei itu cukup sukses ngasih feel premium ke Huawei Mate X6 ini. Dimensinya tuh cukup tipis, lebih tipis daripada Samsung Z Fold 6. Bodi belakangnya juga punya finishing vegan leather dan modul kameranya juga nggak polosan bulat aja gitu. Ada potongan-potongan diamond cut-nya gitu. Secara looks HP ini tuh cukup mewah. Untuk sisi durability-nya juga Huawei di atas kertas cukup oke. Layar di depannya ini tuh pakai Kunlun Glass generasi kedua. Dan layar bagian dalamnya pakai carbon fiber inner plate. Mungkin kalau baca spek ini doang tuh nggak akan kebayang ya seberapa tangguhnya ya. Cuman saya tuh cukup beruntung untuk ikut ke Malaysia, di mana di sana Huawei tuh ngedemoin ketahanan layar dari smartphone ini. Bisa dipakai buat ngangkat motor dengan berat 150 kg dong. Nggak cuman itu, di bagian middle frame-nya ini juga pakai aviation grade aluminium. Di Malaysia juga sempet digebuk pakai plat besi, kagak bonyok sama sekali. Buka tutup hinge Huawei Mate X6 ini juga satisfying banget. Hinge-nya tuh kokoh, nggak oglek-oglek, dan kalian bisa lihat ya kalau hinge ini tuh rapet banget. Kamu bahkan bisa taruh kertas di lipatan HP ini dan angkat kertasnya. Om coba ambilin kertas om. Langsung aja kita demoin. Nih, saking tidak ada. Ayo siap. Tada. Tada. Saking tidak ada gapnya. Keren banget kan? Untuk sertifikasinya udah IPX8, jadi kecemplung air dikit tuh nggak ada masalah ya. Kamu bisa lihat dalam kondisi basah seperti ini, layarnya tuh masih merespons sentuhan dengan baik. Salah satu keputusan konsumen memilih smartphone dengan layar foldable adalah karena ingin mendapatkan layar yang lebih baik, lebih besar, dan lebih mudah untuk melihat tulisan dan menikmati konten. Dan di Huawei Mate X6 ini saya pastikan kamu akan happy sama kualitas layarnya. Layar lipat bagian dalam dari Huawei Mate X6 ini pakai layar LTPO OLED 120Hz dan support HDR Vivid. Bentang layarnya tuh nyaris 8 inch dengan resolusi 2240 x 2440 pixel. Dibandingkan sama Z Fold 6 dan X Fold 3 Pro, dia tuh punya pixel density paling tinggi. Jadi layar bagian dalamnya ini tuh cukup tajam ya. Layar di bagian covernya juga pakai panel yang sama, yaitu LTPO OLED 120Hz, bentangnya 6,45 inch dan punya peak brightness di 2500 nits. Nggak akan jadi masalah kalau digunakan di siang hari. Kelebihan berikutnya yang dimiliki smartphone ini adalah bagian kameranya. Buat kamera foldable, Huawei Mate X6 ini pakai kamera yang terbilang serius. Variable aperture yang ada di Huawei Pura 70 Ultra dibawa ke smartphone ini. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS-nya bisa ngasih hasil foto yang bagus. Hasilnya tuh cukup tajam dengan karakter warna tuh yang nggak lebay. Lebih deket ke natural karena kamera ini pakai color spectrum sensor. Huawei bilangnya ini ultra chroma kamera. Di beberapa kondisi kameranya itu menawarkan enhancement secara otomatis sih, kayak pas lagi mau foto makanan atau foto rumput ya. Makanan punya warna yang lebih warm jadi kelihatan lebih lezat dan rumput jadi kelihatan lebih hijau sehingga lebih enak untuk dilihat. Kalau nggak suka tinggal tolak aja enhancementnya dan kamu bisa dapet tone warna yang lebih natural. Dengan begini memfasilitasi keinginan orang yang suka debat ya antara mau punya foto natural atau punya warna yang vivid. Jadi ya nggak bakalan berantem lagi dah. Hadirnya variable aperture juga bikin kamera Huawei Mate X6 bisa tetap oke di siang hari, tetap tajam walaupun foto deket, dapat bokeh yang natural, dan cakep ketika di kondisi foto malam hari. Selain itu, Huawei Mate X6 ini juga punya teknologi RYYB yang bisa mengoptimalkan cahaya yang diterima dan keakuratan warna secara bersamaan yang bikin hasil foto night mode-nya tuh cakep. Sebagai benchmark, saya tuh sempat bandingin hasil foto HP ini dengan iPhone 16 Pro saya dan hasilnya lebih tajam Huawei Mate X6 dengan warna juga yang lebih mirip sama apa yang kita lihat. Kamera periskop telefoto 48 megapiksel 90 mm dengan pembesaran optikal 4 kalinya ini cukup menyenangkan untuk digunakan karena bisa kasih hasil foto potret yang bagus. Frame kacamata Omir yang transparan juga masih bisa dideteksi dengan baik, jadi hasil potretnya tuh cukup rapi. Karena menggunakan OIS, foto potret di kondisi malam hari juga cakep hasilnya. Agak sulit untuk mendapatkan foto kayak begini dari smartphone foldable. Lensa telefotonya juga bisa dipakai buat foto-foto makro. Kemarin saya tuh foto semut ini dan kalian bisa lihat ya, bulu-bulu si semut juga kelihatan.
Kenapa? Lu pas gua ngomongin bulu ketawa lu. Bukan. Lupa. Maksud gua itu bulu-bulu semut apa? Semut Persia apa gimana? Yang hitam berbulu nggak cuman semut juga. Nggak cuma semut maksudnya. Nggak cuman rambutan busuk kan, ya kan? Bisa tuh kan nyucinya kan, nyapunya gue bisa. Balik lagi, downside-nya ya modul kameranya tuh jadi agak nongol ya jadinya ya. Tapi nggak apa-apa, saya lebih memilih punya kamera yang agak nonjol demi dapat hasil kamera yang bagus daripada kameranya tuh rapih ya, tapi hasilnya jadi kurang oke. Buat ultrawide-nya juga ada ya, resolusinya 40 megapiksel dan hasilnya oke aja. Akan kepake buat foto-foto bangunan tinggi dan angle-angle lain, dan juga bisa buat selfie pakai kamera belakang. Jadi hasil selfie-nya tuh bagus. Sekarang kita bahas perekaman videonya. Untuk perekaman video Huawei Mate X6 ini tuh bisa merekam di resolusi maksimal 4K di 60 fps. Cuman yang kalian lihat sekarang nih 4K 30 fps ya. Dan ya kalian bisa lihat juga bahwa ada stabilisasi di sini. Jadi kalau dipakai sambil jalan tuh ya hasilnya oke ya. Dan warnanya juga cukup akurat. Jadi kalau untuk soal video di kamera belakang sih udah lumayan lah. Dia memang nggak bisa 8K ya, paling itu aja sih catatannya. Tapi saya sendiri juga nggak pernah pakai resolusi 8K buat bikin video. So ya bisa 4K 60 fps itu udah cukup bagus, karena saya paling pakai 4K 60 fps tuh pas lagi bikin konten Instagram Reels. Jadi 4K 60 fps tuh ya udah oke lah. Kalau perekaman video kamera depannya, maksudnya di layar bagian depan, kamera ini itu tuh bisa merekam di resolusi maksimal 4K, tapi sayangnya hanya bisa 30 fps. Dia itu nggak bisa 60 fps. Menurut saya ini agak disayangkan, karena buat Instagram Story ya tentu akan lebih enak dilihat buat kalau misalnya pakai resolusi pakai 60 fps. Cuman di sini kan kalian bisa lihat ya. Nah, karena ini adalah smartphone foldable atau lipat, kamu bisa menggunakan kamera belakangnya sebagai kamera ngevlog kayak begini. Dan yang saya suka dari Huawei Mate X6 ini adalah ketika misalnya kita pindahin ya, kan sekarang dia itu lagi pakai layar bagian depannya ya, buat jadi viewfinder. Si bagian layar yang ada di dalam layar lipatnya itu tuh mati. Soalnya ada di beberapa foldable yang si layar lipatnya itu masih nyala. Jadi pas kayak misalnya saya kan ini kan saya genggam pakai tangan begini ya. Nah, gini si HP-nya. Jadi kalau kayak gitu tuh suka kepencet-pencet. Nah, kalau ini tuh enggak. Dan sekarang tuh saya lagi ngerekam di 4K 60 fps. Cuman mungkin sobat nggak bisa ngelihat sesmooth apa 60 fps-nya, karena sobat HP standarnya kita ngerekam di 4K 30 ya. Dan satu hal lagi ketika lagi ngevlog kayak gini, yang menariknya juga adalah selain autofocus, terus juga dia bagian belakangnya ini tuh ada depth of field-nya. Jadi ya inilah sebuah keuntungan pakai smartphone foldable ya. Kalau mau ngonten, mau bikin story, itu tuh bisa pakai kamera utamanya. Dan warnanya bagus lagi, tone warnanya tuh natural ya. Jadi kamera belakangnya ini memang punya tone warna yang akurat, nggak lebay. Keren deh. Tuh, ada depth of field-nya, asik ya. Nah, kamera terakhir nih. Nah, ini kamera yang ada di bagian dalam, kamera depan layar yang mungkin fungsinya lebih akan sering dipakai buat webcam ya. Dan kalian bisa lihat ya, nggak ada stabilisasi sama sekali. Dan sharpness-nya juga agak beda. Cuman ya, mengingat ini hanya dipakai buat webcam sih ya nggak ada masalah sih. Dan ini resolusinya 4K loh. Terakhir, mari kita bahas soal user experience. Enak nggak sih pakai Huawei Mate X6 ini tuh sebagai smartphone sehari-hari? Biasanya saya bahas user experience di video review sih, cuman saya coba ngasih info selengkap mungkin sebisa saya dengan pemakaian yang tergolong singkat ini. Buat user experience, singkatnya sih menyenangkan ya, walau tidak sempurna ya. Menyenangkannya itu ya tadi,
kameranya bisa diandalkan, dan buat produktivitas HP ini tuh nyaman untuk digunakan. Saya membuat skrip video ini pakai Huawei Mate X6. Layar lebarnya tuh nyaman buat digunakan untuk multitasking. Bikin skrip sambil ngintip GSM Arena sembari kadang bales WhatsApp pakai floating window-nya. Semua tuh saya lakukan ketika lagi di LRT menuju ke studio Sobat HP. Maksimal dengan fitur live multitasking ini tuh kamu bisa buka 3 aplikasi sekaligus dan ketiganya bisa running secara bersamaan. Dipakai buat nonton film juga asik banget. Layar besar yang enak dipakai nonton plus speaker HP ini yang bagus banget. Huawei Sound itu tuh sebagus itu. Buat nonton atau dengerin musik tuh suaranya ngecering dan bassnya tuh masih kerasa. Mau volumenya dimentokin juga kagak pecah suaranya. Ini biasanya kalau kayak gini ada yang ngomong nih, "Bang, kalau ngomongin sound tuh kasih sampel itunya dong, kasih sampel videonya dong, suaranya dong." Oke, nih ya kita tes. Nah, dengerin ya. Nih, dengerin. Untuk sektor performa, Huawei Mate X6 ini menggunakan chipset Kirin 9020. Walau secara raw power nilai benchmarknya ini bukan yang terbaik, tapi di sisi user experience ini tuh saya nggak nemu adanya masalah. Performa smartphone ini tuh sangat snappy, nggak ada lag sama sekali dan memenuhi kebutuhan saya. Ya main game yang hanya main gamenya paling Pokemon TCG Pocket. Baterai yang 5110 mAh juga tergolong mencukupi untuk kebutuhan saya ya. Di malam hari tuh tersisa sekitar 20-25% baterai dengan penggunaan berat ala saya. Melihat komentar di sosial media atau bahkan di kolom komentar, ternyata masih banyak yang ragu soal experience menggunakan smartphone Huawei dalam kehidupan sehari-hari. Apa bener nggak ada Google-nya? Saya akan jawab semua kekhawatiran tersebut karena saya udah pakai smartphone ini kurang lebih semingguan. Pertanyaan pertama, apa bener nggak ada Google-nya? Udah sering saya jawab, tapi nggak apa-apa, saya akan jawab lagi. Berbeda sama smartphone Android lain, aplikasi Google tuh tidak hadir pre-installed di Huawei Mate X6 ini. Kalau kamu mau download aplikasi dari Google, bisa cari di Huawei App Gallery. Aplikasi kayak YouTube, Google Maps, Google Drive, pokoknya serba Google bisa kamu dapetin di sini. Tinggal download dan install aja. Pertanyaan kedua, apa bener notifnya tuh jadi telat masuk? App-nya tuh jadi banyak nge-crash? Well, saya sengaja pakai HP ini sebagai device utama. Akun bisnis Sobat HP juga saya masukin di sini. Dan jujur saya tuh nggak ngerasain adanya hambatan sama sekali. WhatsApp utama tuh jalan dan WhatsApp bisnis jalan dengan lancar. Main game Pokemon TCG Pocket juga lancar jaya ya. In-app purchase buat top up gold juga no problem, seamless banget. Concern lain adalah katanya nggak bisa dipakai buat Gojek. Nope, saya bisa pastikan kalau Gojek tuh jalan tanpa masalah. Saya udah tes, mau order GoFood, GoSend, berfungsi dengan normal. Saya harap isu soal Huawei nggak ada Google-nya ini tuh atau kekhawatiran soal aplikasi ini udah nggak ada lagi ya. Kemudian, app continuity juga jalan dengan baik. Ketika menggunakan aplikasi menggunakan cover screen-nya, terus mau pindah ke layar yang lebih lebar tuh secara otomatis aplikasinya tuh menyesuaikan, nggak jadi gepeng. Tentu nggak semua aplikasi tuh bisa seperti ini ya. Cuman untuk app-app produktivitas, hal ini tuh bisa dilakukan. Itulah kenapa saya bilang menggunakan smartphone ini tuh menyenangkan. Nah, tidak sempurnanya di mana? Nah, pertama ada iklannya. Sedikit banget sih. Ada di browser bawaan dan Huawei App Gallery. Kalau di browser bawaannya ya tinggal ganti browser aja sih. Toh saya juga biasa pakai Google Chrome. Kalau di Huawei App Gallery, nih saya coba buka ya. Nah kan, ya emang sedikit banget sih, jumlah iklan itu sedikit banget, nggak selalu ada. Saya selama seminggu nih paling cuman kerasa 2 kali. Jadi ya ada iklannya tapi sedikit banget. Ya iklan-iklan yang muncul di Huawei ini paling iklan tentang Huawei juga. Jadi ya nggak ada pinjol, nggak ada iklan-iklan pinjol. Nggak ada pinjol kayak brand sebelah bang, nggak ada. Abang nih manas-manasin. Terakhir adalah soal AI features-nya. Buat ngilangin objek di foto, dia tuh masih sekelas sama Apple Intelligence. Which is not that good. Tapi memang fitur AI-nya ini tuh on device sih, jadi ya nggak butuh ke internet ya. Sehingga kemampuannya tentu terbatas. Di bagian itu saja yang menurut saya tidak sempurna. So, apakah smartphone ini layak untuk dibeli? Jangankan layak beli sob, saya sendiri sedang mempertimbangkan untuk beli smartphone ini.
Jarang soalnya ya smartphone foldable yang kameranya tuh serius, pakai variable aperture segala. Bukan jarang, malah kagak ada smartphone foldable yang pakai variable aperture. Kemudian saya juga udah hidup di ekosistem Huawei, smartwatch saya nih Huawei, timbangan berat badan di rumah juga Huawei, tablet juga Huawei. Kalau pakai smartphone Huawei tentu akan sangat menyenangkan buat memaksimalkan fitur super device-nya. Harganya juga oke menurut saya, sekarang tuh sedang ada cashback 3 juta yang bikin HP ini tuh dijual dengan harga 27 jutaan. Harga yang pantas menurut saya mengingat fitur variable aperture ini tuh mahal. Untuk paket penjualannya dapat gratis Huawei Watch GT5. Di boxnya udah ada kepala chargernya dan gratis case-nya juga. Buat after sales-nya bakalan ada benefit gratis repair layar 1 kali selama 1 tahun. Dan Huawei juga ngasih fasilitas gratis ganti screen protector 2 kali selama 2 tahun. Garansi resminya Huawei Indonesia ini juga bisa diklaim di Huawei manapun di wilayah Asia Pasifik. Keren banget kan? Brand lain kagak bisa kayak begini. So kalau udah kepengen silahkan, mungkin saya akan ikutan PO dan bikin video full reviewnya ya. Sekian aja dari Moldy out. Bye bye.